Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, doa Bapa kami adalah doa yang sangat dikenal oleh orang-orang Kristen. Hampir setiap hari kita mendoakan doa Bapa kami. Hampir semua orang Kristiani hafal doa Bapa kami. Doa itu menjadi doa yang paling populer, paling sering didoakan. Doa itu juga diukir dengan tulisan-tulisan yang begitu indah dan dipajang di banyak gedung-gedung gereja dan gedung-gedung biara, maupun gedung-gedung yang digunakan oleh umat Kristiani. Namun sayang bahwa doa yang paling populer itu, yang juga merupakan doa yang paling sering didoakan itu, hanya sepintas lalu diucapkan dengan cepat dan bahkan terkesan terburu-buru. Orang yang berdoa seakan-akan berlomba siapa yang paling cepat dan lebih dahulu selesai mengucapkan doa Bapa kami. Bahkan saat mengucapkan doa tersebut, kebanyakan tidak dalam posisi layaknya orang berdoa. Akibatnya orang tidak lagi memahami makna terdalam dari doa itu. Saudara-saudariku yang terkasih, lalu di mana makna dari doa Bapa kami? Makna doa Bapa kami yang begitu dalam, akibatnya dilakukan dengan sangat memprihatinkan, hanya lewat di bibir saja, dengan kata-kata yang hambar dan hampa. Tuhan Yesus akan sangat kecewa
apabila kita pun tidak mampu memaknai dan menghidupi doa Bapa kami di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, padahal kalau kita mau meresapi, merenungkan lebih dalam doa Bapa kami, Allah Bapa kita terlebih-lebih sudah menyediakan dirinya untuk kita sebelum kita memintanya. Dan untuk berdoa pun kita tidak perlu mempersulit diri untuk merangkai kata-kata yang berbunga-bunga dan panjang-panjang serta bertele-tele. Karena dalam doa Bapa kami sesungguhnya telah tercantum segala doa permohonan yang paling pokok untuk kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan memohon rezeki untuk hari ini, kita persembahkan kepada Tuhan masa sekarang. Dengan mohon pengampunan dosa, kita percayakan kepada Tuhan masa lampau. Dengan memohon pertolongan dalam pencobaan, kita mengharapkan bantuan Tuhan di masa yang akan datang. Jadi, seluruh hidup ini kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan mohon rezeki, kita akui Tuhan sebagai Bapa, Pencipta, Penopang hidup. Dengan mohon ampun, kita langsung berpikir tentang Yesus Kristus dan mengakuinya sebagai juru selamat kita. Dengan mohon pertolongan dalam pencobaan, kita terarah kepada Roh Kudus, Sang Penghibur dan penuntun hidup kita. Inilah inti iman kita. Inilah pula kekayaan doa Bapa kami yang takkan berkurang untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, berbahagialah orang beriman yang bisa berdoa menurut semangat doa Bapa kami. Doa yang oleh Yesus sendiri diajarkan kepada kita, para pengikutnya. Jika Bapa sungguh telah begitu baik kepada kita, apa yang akan kita lakukan untuk menanggapi semua kebaikannya? Maka marilah kita mulai hari ini, saat ini, berusaha mendoakan doa ini, doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Doa Bapa kami, mari kita doakan dengan tenang dan penuh iman. Semoga kita mampu mempraktekkan apa yang kita ucapkan, terlebih-lebih dalam soal pengampunan. Kita berani memohon pengampunan, kita pun harus berani juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudari, mari kita mencoba mempraktekkannya dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, doa telah menjadi bagian paling penting dari seluruh pelayanan dan karya-Mu di dunia ini. Bantulah kami supaya menjadikan doa sebagai bagian paling penting dari hidup kami. Bimbinglah agar kami mampu mendoakan doa Bapa kami, doa yang telah Kau ajarkan kepada kami dengan baik dan dengan penuh iman. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh,
dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.